Jadi di media pembelajaran ini salah satu materi yang akan kita bahas adalah VR atau virtual reality sebagai media pembelajaran yang terbaru. Bukan terbaru sih karena sudah lama sebenarnya ini. Cuma baru aja di Indonesia. Nyata. Saya minta kalian kalau ada yang punya HP yang lagi tidak digunakan, bukan tidak digunakan sih. Lagi idle, apa misalnya idle itu? Lagi lowong. Nah, yang HP-nya lagi lowong dalam artian tidak digunakan untuk ini, untuk Zoom. Maksud saya yang pakai laptop atau yang kebetulan HP-nya orang tuanya atau HP-nya adiknya kebetulan dipakai. Nah, silakan HP-nya itu dibuka, buka aplikasi YouTube. Sekarang ya, sekarang. Buka aplikasi YouTube. Udah belum? Jadi kita buka aplikasi YouTube. Sudah, Pak. Nah, di aplikasi YouTube kalian ketik 360 VR. 360 V. Bagaimana kalau R? R. Nah, itulah. VR. Sudah, Victory Pak. Romeo. Sudah. Nah, ada banyak video kan yang muncul? Hah? Ada banyak sekali video yang muncul. 360 VR. Sekarang coba putar salah satunya, yang manapun yang kalian mau putar. Silakan diputar. Udah belum? Udah diputar? Kalau sudah diputar, HP-nya dibalik kayak begini, kayak begini. Dan kalian balik-balik badan lah, ke atas, ke bawah. Coba. Coba. Sekarang Dewi Anjani coba. Jangan cuma begitu-gitu aja Dewi. Dibalik HP-nya kayak gini. Diputar-putar HP-nya, putar badannya dengan HP-nya. Coba. Apa yang kalian lihat? Kayaknya bermasalah jaringanku ya. Melihat sendiri. Ya. Jadi gambarnya juga bergerak mengikuti HP-nya, ya kan? Tapi itu sebenarnya kita masih terasa seperti melihat dari jendela. Dari jendela ya. Jadi kayak melihat dari jendela, entah jendela mobil kah atau jendela. Pokoknya dari jendela. Itu rasanya seperti itu. Di bagian bawahnya, coba lihat di bagian bawahnya. Di bagian bawahnya itu ada gambar kacamata tidak? Di sebelah pojok kanan bawah. Ada gambar yang serupa gambar kacamata tidak? Ada kan? Coba kalian tekan itu. Kalau kalian tekan kan jadinya kayak begini. Layarnya menjadi terbagi dua. Aduh, ini memantulkan cahaya ya. Tunggu dulu. Mungkin kalian tidak bisa lihat di HP saya karena memantulkan cahaya. Ini kayaknya ya. Masih. Ya, gimana caranya memantulkan cahaya? Ya, kayak beginilah kira-kira. Ya, terbagi dua gambarnya. Itu kalau udah terbagi dua gambarnya kayak begini. Kalau kita nonton kayak gini kan kita pusing jadinya. Maksudnya apa ini? Nah, disitulah kita butuhkan yang namanya goggles. Ini goggles namanya. Ini goggles. Ini harganya murah, cuma 50 sekian ribu. Yang mahal itu ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya yang mahal, 70 ribu lebih. Jadi awalnya saya mau minta kalian beli yang seperti ini, tapi karena mempertimbangkan itu ya saya tidak menyuruh kalian untuk membeli. Tapi saya akan menyuruh kalian untuk membuat. Kalau semisalnya kita pakai goggles, HP-nya sudah terputar seperti ini, kita masukkan di dalam perangkatnya seperti ini, lalu kita masukkan di sini, di slip masuk. Tujuannya supaya kita bisa melihat, gitu. Jadi kita pakai, Jadi kita masukkan, pakai headset ini lebih bagus lagi kalau kita pakai headset. Lalu kita nonton. Kayak begini. Ini kita bisa putar-putar, gitu. Bisa melihat kanan kiri yang manapun kita mau saksikan. Semuanya bisa. Atau tanpa pakai tali juga bisa. Kayak gitu.
Itu kalau kita menggunakan goggles maka hasilnya lebih imersif. Imersif itu artinya kita benar-benar tenggelam dalam dunia virtual, benar-benar merasa ada di dunia itu, bukan lagi melihat dari jendela. Nah, ke depan untuk itu kepentingan pembelajaran kita, saya akan akan menugaskan kalian untuk membuat yang namanya cardboard. Cardboard itu gimana caranya ya? Oh, saya share dulu ya, bagusnya. Saya share. Jadi kalian bikin cardboard. Cardboard itu adalah goggles yang dibuat dari kardus dan botol plastik. Cara membuat cardboard dari kardus. Nah, ini aja caranya. Cara membuat cardboard dari kardus. Nah, ini salah satunya caranya. Jadi kita bikinnya dari kardus dan botol plastik. Nah, untuk lensanya itu dibuat dari botol plastik. Ya kan? Lensanya kita buat dari botol plastik. Itu lensanya dari botol plastik. Ya, kemudian kita isi air. Nanti saya akan kirimkan link-link untuk membuat ini semua. Kemudian untuk badannya, untuk badan gogglesnya itu kita buat dari kardus. Ini cuma apa ya namanya? Template-nya itu bisa di-download juga template-nya. Jadi tinggal kita tempelkan ke kardus lalu kita potong-potong, kan? Kita tempelkan ke kardus tinggal dipotong-potong. Lalu kemudian kita rangkaikan. Ini persis seperti produknya Google Cardboard. Oke. Jadi kira-kira sudah paham lah kira-kira bentuknya kayak gimana. Ya? Kalau yang tadi belum sempat buka HP, saya coba pakai di sini bisa. Nah, anggaplah kayak ini mungkin bagus. Roller coaster. Ini bukan pendidikan sih, cuma permainan aja kan kalau roller coaster. Tapi paling tidak untuk sekedar menunjukkan dan mendemonstrasikan seperti apa rasanya yang namanya dunia VR, dunia virtual reality. Kayak begini, ini kita bisa putar, kita bisa melihat sekeliling, kan? Kita mau lihat yang mana, misalnya kita mau lihat ke atas, mau lihat langit juga boleh. Bisa, semuanya bisa. Atau ini mungkin terlalu ya, terlalu cepat dia. Nah, ini bagus. Nah, ini misalnya kayak terumbu karang. Bagaimana caranya kita melihat di bawah laut, ya kan? Selain hewan, manusia juga akan turut menderita. Kita bisa melihat di bawah laut ini seperti apa. Jutaan makhluk lainnya akan kehilangan sumber makanan dan mata pencaharian. Gelombang badai akan menghantam garis pantai dengan kekuatan penuh. Obat yang kemungkinan bisa ditemukan di laut. Ini kalau kita pakai browser. Jadi seperti ini pengalaman virtual, tapi ini masih terasa seperti melihat dari jendela, ya kan? Bisa jadi kita sudah masih terasa seperti melihat dari jendela. Tapi kalau kita pakai cardboard cardboard yang kayak tadi dan menggunakan smartphone, maka rasanya akan jauh lebih imersif. Artinya kita merasa berada dalam dunia virtual seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan?
Kalau ditanya, Pak, kapan kita akan mulai VR-nya? Oh ya, kita akan mulai VR-nya. Saya akan kirimkan link YouTube VR yang berkaitan dengan pendidikan yang bisa kalian tonton menggunakan goggles yang akan kalian buat nanti itu, cardboard, pada hari Senin. Jadi tugas kalian untuk minggu pertama ini adalah membuat cardboard VR. Atau kalau tidak mau buat, silahkan beli bagi yang punya duit, ya tak? Tapi saya cukup yakin yang lebih gampang itu adalah lebih gampang bikinnya. Dan caranya itu banyak sekali di YouTube. Nanti saya akan kirim juga cara yang tadi, link video yang tadi, supaya kalian tidak terlalu capek carinya. Silahkan kalian buat. Kalau kalian sudah buat, hari Senin nanti saya akan kirim link video YouTube VR, mungkin 3 video, untuk kemudian kalian nonton menggunakan goggles yang cardboard tadi. Nah, setelah kalian tonton, maka saya akan lagi mengirim form Google untuk kalian isi. Isinya itu tentang bagaimana sekedar untuk kemudian mengevaluasi seperti apa pengalaman belajar kalian selama menggunakan goggles VR. Apakah kalian merasakan ada motion sickness atau tidak, atau seperti apa gitu. Semua akan saya ukur nanti. Karena ke depan ini harus kalian ingat, ke depan ini kan kalau di pembelajaran SD yang paling kasihan di masa pandemi ini yang paling kasihan anak SD. Yang di desa ya. Kalau yang di kota itu kan gurunya rata-rata kan sekarang ini guru SD rata-rata malas ya. Dalam artian mereka cuma kasih tugas melalui WhatsApp. Itu kan kalau kita lihat di media sosial banyak sekali ibu-ibu yang mengeluh. Gurunya cuma kasih tugas melalui WhatsApp, mamanya yang mengajar di rumah. Jadi kayak homeschooling gitu. Kalau di kota sih it's okay aja. Kenapa? Karena pasti orang tuanya bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung, ya toh? Tapi yang di desa gimana? Yang orang tuanya petani yang kebetulan memang tidak lulus SD orang tuanya, gimana caranya coba? Kan kasihan. Contoh, jangan jauh-jauh. Di sini di gua, istri saya punya keluarga yang orang tuanya itu tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Jadi kalau dia kuliah online, ada tugas, dia ke tetangga sebelahnya, sebelah rumah. Jadi tetangganya itu mengajar beberapa anak, ada 3 anak yang dia ajar di tetangganya. Anaknya sendiri dan anaknya tetangga. Karena orang tuanya tidak tahu membaca, tapi gimana yang di kampung-kampung yang jauh sekali? Nah, itu kan kasihan. Makanya ke depan yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana menghadirkan media pembelajaran untuk anak SD yang berbasis VR. Kayak contoh tadi tentang biota laut, ada VR-nya. Tentang pencernaan manusia, ada. Tentang tulang belulang manusia, ada. Tentang dinosaurus, ada. Tentang apa lagi? Atmosfer, ada. Tentang tata surya, ada. Ada semua. Semua lengkap di YouTube. Cuma mungkin masih berbahasa rata-rata berbahasa Inggris, belum berbahasa Indonesia. Nanti kita akan membuat pilot project itu, tapi nantilah itu setelah kita selesai dengan mata kuliah ini. Jadi mungkin nanti saya akan di akhir semester nanti, setelah kalian sudah selesai media pembelajaran, saya akan membuat pilot project pembuatan aplikasi pembelajaran VR untuk anak SD. Yang sifatnya gratis. Anak SD siapapun bisa akses, menyesuaikan dengan kurikulum anak SD yang sudah berlaku hari ini. Kedepan itu akan kita lakukan. Dan itu tidak wajib untuk kalian ikuti. Cukup bagi mereka yang mau berkontribusi, boleh bergabung. Yang tidak mau, tidak apa-apa juga. Yang pastinya kalau kalian ikut berkontribusi, pasti juga ada kalian akan mendapatkan sesuatu, entah itu dalam bentuk uang atau dalam bentuk apa. Karena saya sementara cari fundingnya nih, saya cari donatur ini sekarang. Siapa yang mau biayai ini? Ada enggak yang mau biayai? Politisi kan banyak biasanya yang mau biayai begini-begini. Negara biasanya juga, siapa tahu negara mau dibiayai, alhamdulillah. Kalau kalian bergabung di situ, hubungi saya nanti. Tapi nanti setelah selesai semester ini, karena semester ini kita masih akan sibuk. Itu yang pertama ya, jadi ingat. Kalian harus bikin cardboardnya tadi itu, cardboard VR. Hari Senin nanti, itu kan tidak susah bikinnya, gampang aja itu. Hari Senin nanti kalian akan saya kirimkan link video untuk
untuk kalian tonton menggunakan Google Cardboard. Setelah kalian tonton, kalian harus mengisi survei tentang pendapat kalian melalui Google Form. Nanti saya akan kirim juga linknya. Lalu kita masuk materi kedua. Nah, materi kedua masih terkait itu juga dengan VR. Nanti di materi ketiga baru kita kemudian kembali ke awal, berbicara tentang komunikasi dan lain-lain. Lalu di pertemuan-pertemuan setelah final itu kita sudah masuk pada wilayah materi-materi VR apa yang cocok untuk anak, untuk pelajaran IPA, untuk pelajaran IPS, untuk pelajaran bahasa di SD, terutama bahasa Inggris ya. Ada. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada enggak? Ya, kalau enggak ada berarti kita lanjut ke mata kuliah berikutnya lagi ya. Kalau enggak ada pertanyaan.